Kelompok Houthi Yaman pada Selasa 25 Juni 2024 mengklaim telah berhasil melakukan operasi militernya di Laut Arab. Demikian disampaikan juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sahari. Dalam operasi tersebut, Houthi menargetkan kapal milik Israel MSC Sarahvi di perairan tersebut. Houthi menyebut serangan terhadap kapal Israel tepat sasaran dan akurat. Adapun dalam operasi ini, Houthi menggunakan rudal balistik barunya yang baru saja menyelesaikan tahap uji coba yang berhasil. Hanya saja Houthi tidak memberikan informasi lengkap terkait nama rudal balistik baru tersebut. Namun demikian, Yahya Sahari merinci terkait fitur-fitur rudal barunya. Rudal balistik baru Houthi memiliki kemampuan untuk mencapai sasaran secara akurat pada jarak jauh. Selain itu, senjata ini sebagai kelanjutan dari pengembangan kemampuan militer. Seluruh upaya ini dilakukan sebagai dukungan ke Palestina secara militer serta membela Yaman dari agresi Amerika Inggris. Tentara Israel secara sadis membunuh Hind Rajab, anak berusia 6 tahun di Gaza, Palestina. Tank tentara Israel melepaskan tembakan sebanyak 335 peluru ke arah mobil yang membawa Hind dan kerabatnya. Aksi keji Israel ini terungkap setelah hasil investigasi terkait kematian Hind dan kerabatnya dirilis. Investigasi ini dilakukan oleh kelompok penelitian multidisiplin arsitektur forensik. Disebut gadis Palestina itu dan beberapa kerabatnya dibunuh penembak tank Israel yang melepaskan rentetan tembakan ke mobil mereka. Insiden ini terjadi pada 29 Januari 2024 saat Hind dan para kerabatnya meninggalkan lingkungan mereka di kota Gaza menyusul perintah IDF untuk melakukan evakuasi di daerah tersebut. Jenazah mereka akhirnya ditemukan 12 hari kemudian. Arsitektur forensik mengungkap total ada 335 lubang peluru di mobil korban. Investigasi yang dilakukan bekerja sama dengan Airshot dan jurnalis dari Fault Lines Al Jazeera juga menemukan bahwa dua petugas medis masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina yang mencoba menyelamatkan Hind juga tewas oleh tembakan tank Israel. Meski kematian sebagian besar warga Gaza dibunuh Israel dalam perang genosida di Gaza tak luput dari perhatian, namun pembunuhan Hind mendapatkan perhatian internasional ketika PCRS merilis audio Layan Hamadan, salah satu korban yang meminta pertolongan usai kejadian. Layan berteriak sampai suaranya berhenti tiba-tiba 20 detik setelah panggilan telepon tersebut. Selama panggilan itu total ada 64 suara rentetan tembakan terdengar hanya dalam 6 detik yang menunjukkan jarak tembakan 750 hingga 900 peluru per menit. Kisaran peluru per menit ini konsisten dengan persenjataan yang dikeluarkan tentara Israel seperti senapan serbu M4 atau senapan mesin FN MAG pada tank Merkava.
Tentara Zionis diduga berkonspirasi untuk menggulingkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sarah Netanyahu, istri dari Perdana Menteri, pun menyinggung para militer merencanakan kudeta. Demikian disampaikan berdasarkan bocoran laporan audio yang diperoleh Haaretz pada Minggu 25 Juni. Awalnya Sarah Netanyahu mengatakan kepada keluarga tawanan Hamas bahwa dia tidak percaya kepada kepemimpinan senior militer Israel. Dia pun menuduh panglima militer berusaha melakukan kudeta terhadap suaminya. Namun demikian, kantor Netanyahu membantah laporan itu. Kantor Netanyahu menyebut audio tersebut sebagai bocoran yang salah. Menurut Haaretz, Sarah juga memberikan klarifikasi setelah menyinggung dugaan rencana kudeta itu. Dia menekankan kurang percaya kepada kepemimpinan militer, bukan kepada pasukan IDF secara keseluruhan. Sarah mengatakan keluarga Sandra gelisah karena orang-orang tersayang mereka kini bergantung pada tentara Israel. Kantor Netanyahu menyebut Sarah akan terus berupaya demi pembebasan semua sandera. Dikutip dari Anadolu Agency, Sarah bukan satu-satunya anggota keluarga Netanyahu yang membuat tudingan semacam itu. Putra Netanyahu, Yair Netanyahu, juga membuat tudingan serupa pada pertengahan bulan ini. Yair menuduh militer dan dinas keamanan Shin Bet berkhianat serangan Hamas menyerang tanggal 7 Oktober 2023. Dalam beberapa bulan belakangan, ada banyak pejabat militer keamanan dan politik yang sudah bertanggung jawab atas kegagalan mencegah serangan Hamas. Akan tetapi Netanyahu hingga saat ini masih menolak untuk bertanggung jawab. Mobil patwal milik polisi melindas bendera negara Israel di Banjarnegara, Jawa Tengah menuai polemik di publik. Ekspresi pengendara mobil patwal yang melindas bendera itu pun juga turut menjadi sorotan. Adapun peristiwa ini berlangsung ketika pengamanan aksi damai Banjarnegara Peduli Palestina pada Minggu 23 Juni lalu. Dalam rekaman yang beredar, tampak sebuah bendera Israel berukuran besar terbentang di atas aspal. Kemudian muncul mobil patwal polisi yang melindas bendera tersebut. Ekspresi pengemudi mobil patwal terlihat tersenyum usai melintasi bendera. Aksi serupa juga turut diikuti oleh orang-orang berkuda yang mengenakan kafiyah. Video ini pun menuai beragam komentar dari netizen setelah diunggah di media sosial X. Tak sedikit yang mempertanyakan aksi polisi melindas bendera Israel. Hingga akhirnya unggahan tersebut ditanggapi oleh Divisi Humas Polri. Dalam kolom komentar, Polri menyampaikan terima kasih dan berjanji akan menindaklanjuti kejadian tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.